Hai, aku Trian. Dan kalau kamu lagi nonton video ini, semoga aku bisa bantu nemenin dan kamu gak lagi ngerasa kesepian. Buat yang baru pertama kali, halo, kenalin, aku Trian. Aku upload sekitar 4 kali dalam seminggu. Jadi mari kita ciptakan ruang yang nyaman buat kita semua jadi diri sendiri. Karena aku ngerasa cuma di sini aku bisa jadi diri sendiri. Cuma di sini aku bisa ngakuin semua kekalahan, semua kekurangan, semua yang gagal. Karena mungkin kita semua sama-sama capek di dunia nyata, yang kita selalu dituntut kuat setiap hari. Kita selalu dituntut kuat setiap pagi sampai sore dan malamnya. Kita semua butuh rehat. Kita butuh ruang yang nyaman untuk kita ngakuin kalau kita lagi capek. Dan buat yang pertama kali nonton, buat yang pertama kali tahu aku, mungkin beberapa ada yang tahu aku dari TikTok, dari Instagram, atau dari manapun kalian kenal aku. Salam kenal ya. Dan mungkin buat yang udah lama, coba tulis di kolom komentar dong, kalian dengerin aku dari tahun berapa. Kalau dari tahun 2020, 2019, 2021, berarti kalian dengerin aku dari awal-awal banget aku nulis. Dan aku menyebutnya adalah catatan Hairul Trian. Kenapa catatan? Karena dulu semuanya aku mulai dari menyuarakan catatan-catatan kecil yang mungkin udah terlalu lama ada di notes, mungkin udah terlalu lama berada di halaman belakang buku tulis kita, ada di halaman belakang buku pelajaran matematika, ada di halaman belakang buku sejarah yang ternyata masa itu udah jauh banget ya. Udah beberapa tahun lalu aku SMA ya. Dan gak nyangka sekarang kita semua udah dewasa. Kita udah ada di fase dimana selayaknya orang dewasa berpikir, selayaknya orang dewasa bertindak, berperilaku, berpikir. Kita udah bukan anak-anak lagi tahu sekarang tuh. Kita udah jadi orang dewasa yang harusnya kita semua siap dengan banyaknya hal, banyak banget tuntutan yang kayaknya kalau dijelasin satu-satu nggak cukup deh. Dan kayaknya kalau diceritain juga, telinga mana sih yang mau dengerin. That's why aku juga nulis buku. Aku nulis buku udah ada 5. Kalau kalian sering main ke Gramedia, mungkin kalian bakal nemuin buku-buku aku. Buku aku yang pertama itu terbit bulan April 2022. Judulnya Dari Aku Yang Hampir Menyerah, kemudian Jujur Ini Berat, kemudian buku aku yang ketiga mungkin sering lewat di FYP kalian, Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya. Dan aku punya satu novel judulnya When You Feel Useless, Hiduplah Sekalipun Tidak Ada Yang Menginginkannya, tentang petualangan bagaimana kalau kita terlahir sebagai kaktus di dunia ini. Dan buku aku yang terakhir pada saat ini judulnya Kita Terlalu Lucu Untuk Diseriusin. Itu tentang ATS-an, tentang second choice, dan banyak istilah-istilah yang kayaknya makin kesini kita makin banyak relate-nya ya. Kita bisa memainkan semua peran dalam satu tubuh. Kalau kalian dengerin ini, aku cuma pengen bilang ke kalian bahwa gak selamanya kita harus kuat kok. Gak selamanya lagi kita harus mengiyakan ambisi-ambisi yang kayaknya kita gak nyampe deh. Kita gak ada kapasitas untuk bisa menuin banyak orang, bisa menuin kebahagiaannya orang lain. Capek lagi, capek buat dituntut harus kuat setiap hari, capek buat harus dituntut bahagia, yang padahal dari diri kita yang paling dalam mereka semua gak tahu kalau sebenarnya kita juga bisa nangis, kita bisa kalah, kita bisa gak baik-baik aja. Tapi kalau kita ngomong juga, siapa yang mau dengerin? Dan di channel ini aku bakal upload 4 video dalam 1 minggu. Kalau kuat
Kalau nggak kuat ya mungkin 3 deh ya. Ada puisi, ada narasi, ada cerita kayak gini, ada aku bacain buku, dan yang terakhir aku punya segmen lucu banget. Aku kasih nama Your Listeners. Di situ aku bacain cerita-cerita dari kalian, cerita-cerita yang kayaknya ini kalau diceritain bisa nguatin banyak orang, yang kayaknya kalau kita ceritain kita bisa nguatin satu sama lain. Kayak di episode sebelumnya cerita tentang Fitri yang berat banget, harus hidup sebagai satu orang yang berperan 7 orang kali ya, yang harus menuhin banyak tuntutan dari keluarganya. Dan lagi-lagi gak apa-apa kalau misalkan kalian malu bercerita pakai nama sendiri, aku bakal samarin dan kalian bisa jadikan tempat ini jadi tempat yang aman buat kalian jadi diri sendiri. Aku punya buku judulnya Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya. Yang ini udah baca apa belum? Kalau belum baca, aku pengen bacain beberapa yang mungkin relate sama kalian. Ini bukunya tentang prosa sih. Prosa yang setiap lembarnya tuh bisa bikin kita mikir. Setiap lembarnya tuh bisa bikin kita ngerasa dipeluk, dikasih tamparan, dan dikuatin at the same times dalam satu halaman. Kayak di halaman 43, sejauh ini aku sudah terbiasa tumbuh sendirian, tanpa pundak, juga tanpa pelukan hangat saat semuanya sedang memudar. Kita setelah dewasa tumbuh sendirian. Setelah dewasa kita tumbuh tanpa banyaknya pelukan. Dan bahkan saat semuanya memudar, kita tetap tumbuh. Lagi-lagi kita tumbuh dipaksa dengan menerima banyaknya kehilangan di dunia ini. Dan kehilangan itu mutlak lagi. Di dunia ini gak ada yang abadi. Di dunia ini kita semua pasti ngerasain kehilangan. Kehilangan sandaran, kehilangan tempat kita tumbuh, kehilangan banyak pundak yang setelah dewasa dimakan waktunya masing-masing. Semua sifat burukku dan keras kepalaku bukan semuanya karena mauku, tapi kadang karena trauma masa kecil yang belum bisa aku maafkan. Kayaknya banyak ya dari kita yang jadi takut buat ngomong sama orang lain karena waktu kecil omongan kita suka gak didengerin. Banyak dari kita yang setelah dewasa kita takut ketemu orang lain karena waktu kecil kita lebih terbiasa hidup sendirian. Banyak banget trauma-trauma masa kecil yang setelah dewasa tuh ternyata traumanya harus kita maafkan. Ternyata traumanya harus kita terima dan kita telan mentah-mentah. Sampai kita bilang kayak, aku kayak gini karena dulu aku pernah diginiin. Dan itu semua harus disembuhkan. Dia gak bisa dijadiin alasan buat kita gak jadi manusia yang lebih baik. Dulu, untuk mendapatkan sepeda baru, kita harus jadi juara 1 di kelas. Setelah dewasa aku baru paham, ternyata dulu maksud ayah, untuk mendapatkan hal yang besar, kita memang harus berkompetisi dengan dunia yang setengah gila ini. Dulu sering ya, waktu kecil kita dijanjiin hadiah, kita dijanjiin mainan baru, hanya perkara yang penting kamu jadi juara 1 di kelas, yang penting kamu bantuin orang tua. Banyak banget tuntutan waktu kecil yang kita dijanjiin hadiah. Dan setelah aku dewasa, aku baru mikir bahwa ternyata dulu tuh ayah ngasih sebuah pengajaran yang kayak gitu karena ayah tuh pengen setelah dewasa kita harus tahu bahwa dunia tuh kompetisi. Dunia tuh kompetisinya gila banget. Dan ternyata dulu ayah tuh gak salah. Ternyata dulu ayah tuh gak salah ketika nuntut kita buat jadi juara 1 dan kita dikasih sepeda baru. Itu ayah tuh gak salah karena ayah tuh pengen bilang ke kita setelah dewasa, dunia tuh kompetisinya lebih gila dari hari ini.
Setiap kali ujian datang, akan kubangun benteng pertahanan dengan buku-buku. Berharap teman sebangkuku tidak bisa melihat apa yang aku jawab. Padahal, itu hanya tentang pertanyaan sederhana, bukan tentang makna ujian yang sebenarnya. Di halaman ini aku pengen ngingetin kita semua buat, ingat gak sih, dulu waktu SD, waktu kecil, kalau misalkan lagi ujian, kita suka bikin benteng di di sebelah kita buat biar teman sebangku kita nggak bisa lihat, nggak bisa nyontek gitu loh. Dan dari situ aku paham bahwa ternyata dulu tuh itu tuh cuman ujian doang, cuman kayak bukan makna ujian yang sebenarnya gitu loh. Kita paham bahwa oh ternyata teman sebangku kita tuh bisa berbuat curang loh ke kita. Ternyata teman dekat kita tuh bisa nyakitin kita tanpa kita tahu. Ternyata teman dekat kita itu bisa jadi bumerang buat diri sendiri. Dan kita gak pernah tahu, kadang luka yang paling dalam itu justru datangnya dari orang terdekat. Di halaman ini tuh aku pengen ngingetin ke kita semua bahwa ya gak ada yang gak mungkin. Luka tuh datang dari mana aja tahu. Dan salah satu halaman favorit aku, sesekali manusia hidup itu butuh nekat, mengesampingkan semua rasa takut, lalu mengedepankan dada untuk badai yang akan datang. Sama, persis ketika kita dulu main superhero-superheroan. Mungkin buat anak-anak laki ya, mungkin buat anak-anak cowok ini dulu relate banget. Kita suka main perang-perangan, kita suka main berantem-beranteman, kita suka berani ngelawan musuh. Tapi setelah dewasa kita jadi orang yang takut buat mulai, takut buat nentuin pilihan dalam hidup. Yang padahal ya hidup tuh sesekali kita butuh nekat. Sama persis waktu kita dulu main superhero-superheroan, main Power Rangers, mungkin ada yang jadi Rangers merah, Rangers biru. Seru banget ya dulu tuh. Dulu kita bisa kuat banget, tapi setelah dewasa kita jadi takut. Nah kalau tadi buat anak cowok, sekarang buat anak perempuan. Kebanyakan anak perempuan suka bermain rumah-rumahan. Lalu ketika dewasa, ia mencoba mencari arti rumah yang sesungguhnya. Makanya ketika anak perempuan itu rumahnya runtuh, ia bukan hanya kehilangan keluarganya, namun ia juga kehilangan kenangan indah masa kecilnya. Mungkin dulu buat anak cewek, buat teman-teman, buat anak-anak cewek mungkin dulu suka main rumah-rumahan, berharap nanti setelah dewasa kita bisa punya rumah yang kayaknya jadi tempat yang aman buat kita pulang, jadi tempat yang aman buat kita jadi diri sendiri. Setelah dewasa banyak rumah yang runtuh. Setelah dewasa banyak rumah yang perempuan itu sayangkan, kenapa harus runtuh ya, kenapa harus gugur ya, kenapa harus berantakan ya. Dan pada saat itu yang runtuh tuh bukan cuma dirinya, tapi banyak kenangan-kenangan masa kecil yang kayaknya dulu gak kayak gini deh yang gue maksud. Adakah tempat lain yang lebih tenang dari sekedar tidur di tengah pelukan orang tua? Dewasa kini tidurku hanya sendirian, terbiasa dengan kesepian, ditemani air mata yang hampir setiap malam. Sering gak sih dulu tuh kita gangguin orang tua kita buat tiba-tiba kita tidur di tengah mereka, tiba-tiba kita masuk ke kamar ibu buat bilang kayak, ibu aku takut tidur sendirian. Setelah dewasa kita malah berani lagi tidur sendirian, dan kadang kita suka kangen tidur di tengah pelukan orang tua kita, yang kayaknya sekarang udah gak mungkin ya. Bahkan kayaknya kita lebih besar daripada orang tua kita saat ini. Dewasa kini kita tidur hanya sendirian, terbiasa dengan kesepian dan ditemani air mata hampir setiap malam. Kita harus merantau. Kita harus jauh dari rumah. Kita harus bingung mikirin besok makan apa ya, besok mau tidur jam berapa ya. Dan seringnya, saking banyaknya berpikir, kita jadi sering nangis. Kita jadi sering kayak lihat
ternyata dewasa tuh gak seru ya. Gak seseru yang kita bayangin. Seseorang yang sering memendam badainya dalam diam, biasanya dia yang sedang butuh-butuhnya pertolongan. Hal ini sama kayak kita yang sering banget diem padahal kepalanya lagi berisik. Sering diem padahal kita tuh butuh ditolong, tapi kita gak berani minta tolong. Sama halnya dengan ketika kamu luka, tapi kamu sosokan bisa berangkat ke rumah sakit sendirian, yang padahal kamu butuh dibantu, kamu butuh dihantarkan, kamu butuh dipeluk lukanya. Dan ya sebenarnya kamu tuh butuh pertolongan. Jadi apa salahnya minta tolong sama orang lain? Walaupun gak ada yang membantu, setidaknya bilang. Jangan semuanya kamu pendam sendirian, karena semuanya bakal meledak di kepala sendiri. Ada satu halaman singkat yang ini cukup menampar sih buat aku. Si paling menghibur, kadang dialah yang paling kesepian. Kadang kita suka capek setiap kali kita jadi lucu di tengah teman-teman kita, tapi begitu kita masuk kamar dan ketemu diri sendiri, rasanya energi kita udah habis banget. Dan lagi-lagi kita kesepian. Lagi-lagi kita banyak ngomong di depan kaca, ngomong sendirian. Bahkan saat aku berada pada bagian luka paling dalam pun, aku bisa berikan senyuman paling ramah untuk siapapun. Kayaknya kita semua relate gak sih? Kita bisa ketawa paling kenceng padahal kita paling sakit badainya. Kita paling tragis, tapi kita bisa paling kenceng ngetawain diri sendiri di depan teman-teman kita. Ada yang dewasa tapi sedang muak dengan hidup dewasanya. Karena sejatinya, orang yang sedang kamu tolong hari ini suatu saat ia akan pergi. Dan pertolonganmu bukan lagi menjadi solusi. Jadi jangan pernah menanti terima kasih. Bagian paling ikhlas dari kehilangan adalah ketika kita sudah bisa menertawainya. Bahkan dari hal terburuk sekalipun, ada waktunya kita akan menang. Perihal kapan itu tibanya, Tuhan senang menyembunyikannya dari kita. Jadi di buku ini tuh aku cuma pengen bilang bahwa dewasa tuh kita harus berdamai sama banyak hal. Kita harus nerima kalahnya. Kita harus bisa memahamin setiap detik peristiwa yang ada di hidup kita. Kita bisa recall beberapa memori-memori yang dulu tuh kejadian tapi dulu kita belum paham. Banyak memori-memori yang kalau kita recall, kita bisa tahu, oh ternyata dulu tuh maksudnya kita disuruh seperti ini ya. Banyak banget momen-momen indah setelah dewasa kita baru tahu maknanya gimana. Ini bukunya, anak kecil yang kehilangan pundaknya. Isinya sebenarnya banyak tentang paradoks kehidupan yang setelah dewasa kita bisa tahu, oh ternyata dulu tuh maksudnya gini ya, gitu loh. Anak kecil yang kehilangan pundaknya, karena setelah dewasa kita semua merindukan masa kecilnya. Ya, itu tadi buku aku yang ketiga, judulnya Anak Kecil yang Kehilangan Pundaknya. Kalau kamu ngerasa ini tentang kamu, kalau kamu ngerasa kayaknya aku butuh baca ini, kalau kamu merasa aku butuh peluk bukunya sekarang buat nenangin diri aku saat ini, kamu bisa dapetin di Gramedia atau di link yang ada di description box. So, buat kamu, jangan ngerasa kesepian lagi. Jangan ngerasa gak punya teman cerita karena aku ada. Jangan ngerasa gak punya teman berbagi karena di sini semuanya saling support. Karena di ruang ini, di ruangan ini, di kolom komentar, kita semua saling nguatin satu sama lain. So, this is your safe place. Ini tempat yang aman buat kamu jadi diri sendiri. Aku Trian, nanti kita ketemu lagi ya. Dadah.